Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bertemu dengan salah satu pemain keturunan yang memiliki kualitas wahid, yakni Pascal Struijk. Momen tersebut terjadi ketika Oxford United melawan Leeds United, Sabtu 19 April dini hari waktu Indonesia Barat di Kassam Stadium. Dalam laga tersebut, Patrick Kluivert hadir bersama asistennya Danny Lanzell. Penasihat teknis Timnas Indonesia Jordi Craig juga datang ke stadion secara langsung. Wajar laga Oxford United versus Leeds United tersebut dihadiri oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Sebab ada satu pemain Timnas Indonesia yang berlaga, yaitu Ole Roumanie. Bak sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, Patrick Kluivert juga bertemu dengan salah satu pemain keturunan Indonesia yang punya kualitas grade A. Adalah Pascal Struijk yang juga hadir di stadion dalam laga itu. Ya, Pascal Struijk sendiri adalah pemain dari Leeds United, tapi ia tak main karena cedera. Biasanya pemain cedera tidak ikut dalam laga tandang, sehingga hadirnya Struijk ini menimbulkan spekulasi. Apalagi nama Pascal Struijk sendiri memang telah lama dikaitkan dengan potensi bergabung ke skuad Garuda. Ia merupakan pemain berdarah Indonesia-Belanda yang memiliki kualitas mumpuni sebagai bek tengah. Jika benar Pascal Struijk bersedia dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia, ia akan menciptakan sejarah. Pascal Struijk bakal menjadi pemain termahal bagi skuad Garuda, sebab nilai pasar pemain berusia 25 tahun tersebut sangatlah tinggi. Melansir dari data transfer market, nilai pasar pemain yang masih memegang paspor Belanda tersebut seharga 278,11 miliar rupiah. Tentu dengan nilai pasar tersebut ia akan menggeser Miss Heikes sebagai pemain termahal di Timnas Indonesia. Ya, saat ini memang pemain termahal di tim Merah Putih dipegang oleh Miss Heikes dengan nilai pasar sebesar 121,67 miliar rupiah. Lalu ada Emil Audero Mulyadi yang punya nilai pasar sebesar 86,91 miliar rupiah. Terlepas dari itu, darah Indonesia Pascal Struijk sendiri mengalir dari kakek serta neneknya. Ya, dari kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda ke Belanda. Orang-orang Indonesia tahu kalau saya punya darah Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu, ucap Pascal Struijk. Ya, menarik untuk dinantikan apakah Pascal Struijk bakal bersedia untuk gabung ke Timnas Indonesia usai bertemu dengan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia diperkirakan tak akan kehabisan stok kiper naturalisasi berkualitas dalam beberapa tahun ke depan. Skuad Garuda sendiri telah memiliki Martin Paes dan juga Emil Audero Mulyadi yang kini memperkuat FC Dallas dan juga Palermo. Martin Paes selalu menjadi pilihan utama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, baik sejak dilatih oleh Sinteyong maupun Patrick Kluivert. Sementara Emil Audero Mulyadi telah dibawa ke skuad saat melawan Australia dan juga Bahrain meski belum mendapatkan kesempatan untuk tampil. Tidak hanya kiper naturalisasi, Indonesia juga memiliki stok kiper lokal yang kualitasnya oke, seperti Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, hingga Muhammad Riyandi. Dan kini Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan amunisi di sektor penjaga gawang setelah mencuatnya nama Kayne van Overleed. Masih berusia muda yakni 21 tahun, Overleed saat ini memperkuat tim divisi kedua Liga Belanda FC Volendam. Kiper jangkung berpostur 199 cm itu dikabarkan memiliki darah Indonesia, tepatnya keturunan Surabaya, Jawa Timur. Kayne van Overleed saat ini menjadi kiper utama Volendam dan mencatatkan prestasi menggilap dengan berkontribusi mengantarkan tim yang berjuluk paling boren itu promosi ke Eredivisie musim depan. Sejauh ini dia telah bermain sebanyak 26 kali dan mengemas 10 clean sheet. Berkat performa impresif tersebut, Kayne van Overleed bahkan dikabarkan masuk radar klub raksasa Belanda PSV Eindhoven dan juga Ajax Amsterdam. Kiper kelahiran Zaandam 7 Agustus 2003 itu memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek sisi ayahnya. Sebagai informasi, neneknya merupakan orang Bali Belanda yang lahir di Surabaya. Dalam konteks Hindia Belanda saat itu, status semacam ini membuat nenek Kayne van Overleed masuk dalam kategori Blijvers. Hal yang sama juga berlaku bagi kiper Timnas Indonesia saat ini, Martin Paes. Kayne merupakan pesepak bola dari Belanda yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari nenek sisi ayahnya. Neneknya lahir di Surabaya zaman Hindia Belanda. Neneknya merupakan etnis Belanda yang lahir di Hindia Belanda atau yang lebih kita kenal Blijvers. Tulis akun Instagram @football.indonesia. Jika Kayne van Overleed benar-benar dinaturalisasi dan juga memilih memperkuat Timnas Indonesia, dampaknya bisa sangat besar.
Tidak hanya bagi tim nasional, tetapi juga bagi perkembangan sepak bola nasional secara beruntun. Hadirnya Kane akan menambah opsi berkualitas di bawah mister gawang timnas Indonesia. Saat ini Martin Paes dan juga Emil Audero menjadi pilihan utama. Namun persaingan sehat di posisi penjaga gawang sangat dibutuhkan agar performa terus meningkat. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan statistik clean sheet yang menjanjikan, Kane bisa menjadi pelapis sebadan atau bahkan penantang serius untuk posisi utama. Usia yang baru menginjak 21 tahun, Kane memiliki waktu panjang untuk membela Garuda. Jika proses naturalisasi dilakukan dalam waktu dekat, Kane bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang timnas hingga 10 tahun ke depan. Kestabilan posisi kiper menjadi salah satu fondasi penting dalam tim. Dan dengan usia Kane, Indonesia berpeluang besar membangun sektor pertahanan yang solid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian jika melihat rekam jejaknya, Kane van Overland memang harus menjalani proses yang panjang untuk bisa mencapai titik ini. Sebab, karirnya di dunia sepak bola tak ujuk-ujuk bersinar seperti sekarang ini. Dia harus mengawali kiprahnya bersama sejumlah klub kecil seperti OFC Olsztyn, yakni pada tahun 2012, FC Parmeren 2012-2013, Formenstein 2013-2015, HVV Hollandia 2015-2018, hingga tim junior AFC Amsterdam 2018-2021. Baru pada pertengahan tahun 2021 dia direkrut oleh FC Volendam U21 dan 2 tahun berselang dia mendapatkan tiket promosi ke tim senior hingga mengukir performa apik di Eerste Divisi 2425. Klub Belanda FC Volendam menjadi salah satu sarang pemain keturunan Indonesia. Menariknya kini ada 3 pemain keturunan yang bersedia jika dibutuhkan timnas Indonesia. Lantas siapa saja 3 pemain tersebut? Berikut daftarnya. Ya, yang pertama ada Mauro Zylstra. Mauro Zylstra merupakan salah satu dari pemain diaspora Indonesia yang merumput di Belanda dan ia saat ini berkarir di FC Volendam. Kualitasnya di atas lapangan tidak perlu diragukan lagi. Darah striker mengalir deras dalam dirinya dengan runner-up pencetak gol terbanyak kompetisi U21. Striker 20 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu, atau tepatnya dari nenek Mauro Zylstra yang berasal dari tanah air. Sepanjang karirnya bermain di kompetisi pemain muda di Belanda, Mauro Zylstra telah mencatatkan 45 gol dan juga 16 assist dari 67 penampilan. Bahkan di musim 2024-25 ini, dirinya mampu tampil apik bagi FC Volendam U21 di kompetisi U21 Belanda dengan mencetak 6 gol dan juga 1 assist dari 5 laga. Performanya yang impresif membuat nama Mauro Zylstra akhirnya dipromosikan ke tim senior FC Volendam dengan catatan 5 pertandingan di skuad utama. Mauro Zylstra juga mengaku dirinya siap membela skuad Garuda dan proses naturalisasinya menunggu lampu hijau PSSI. Kemudian yang kedua adalah Luka Blondo. Ya, Luka Blondo seorang bek tengah muda yang juga membela FC Volendam dan memiliki darah Indonesia. Luka Blondo saat ini menjadi bagian dari skuad U21 FC Volendam dan telah mendapatkan kesempatan tampil di tim utama. Dengan tinggi badan mencapai 1,94 meter, Luka memiliki keunggulan fisik yang sangat menonjol di lini belakang. Menariknya, bek muda ini mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk membela timnas Indonesia. Jika PSSI menghubungiku, aku akan sangat terbuka untuk itu, dan aku akan mempertimbangkannya. Dilansir dari akun @football.indonesia Rabu 16 April. Menariknya, pemain 19 tahun tersebut juga menceritakan bahwa dirinya sering berdiskusi soal Indonesia bersama Mauro Zylstra. Adapun garis keturunan Indonesia dalam diri Luka Blondo berasal dari sang ayah, di mana sang kakek diketahui lahir di Jakarta. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah Kane van Overland. Ya, kembali lagi bahwa Kane van Overland yang baru menjadi sorotan netizen tanah air. Kane van Overland merupakan kiper berusia 21 tahun yang lahir di Belanda dan kini berstatus sebagai kiper utama FC Volendam. Menukil dari laporan @football.indonesia di Instagram, nenek van Overland adalah Blijvers, warga Belanda yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, yakni pada masa kolonial. Disebutkan sang nenek bahkan tinggal 11 tahun di Indonesia sebelum kembali ke Belanda. Maka dari itu Kane van Overland bersyarat jika memperkuat tim merah putih karena memenuhi regulasi FIFA. Masih dalam laporan yang sama, pemain yang berposisi sebagai kiper ini menegaskan bahwa dirinya siap jika timnas Indonesia membutuhkan jasanya. Pemain timnas Indonesia Elyan Renders sedang diliputi kebahagiaan.
Di bawah asuhan Patrick Kluivert, adik dari Tierney Randers ini pun akhirnya mendapatkan tempat di skuad Garuda. Nyatanya, pada 2 pertandingan jeda internasional Maret 2025 yang lalu, Eliano diberikan kesempatan untuk bermain, meskipun dari bangku cadangan. Nasibnya berbanding terbalik ketika tim Merah Putih diasuh oleh Sinteyong. Kala itu Eliano hanya tampil sekali saja, dan lebih banyak tak masuk ke dalam skuad. Selain menemukan tempat kembali bersama timnas Indonesia, kini pemain PSS Zwolle tersebut juga sedang berbahagia. Kabar bahagia ini di-share oleh Eliano Randers via Instagram pribadinya, bukan dari lapangan hijau, dan kabar bahagianya terkait keluarga sang pemain. Sebab sang istri yang bernama Marciana Ratna sedang hamil anak kedua. Ya, sebagaimana diketahui pasangan Eliano Randers dan juga Marciana Ratna memiliki seorang putra yaitu Lowell Randers. Dan kini Marciana Ratna sedang hamil anak keduanya, di mana kabar tersebut di-share sendiri oleh Eliano Randers. Via Instagram storiesnya, pemain 24 tahun tersebut mengunggah ulang postingan sang istri yang sedang hamil. Eliano pun tampak sumringah dengan menunjukkan emoji hati di Instagram storiesnya. Netizen tanah air juga ikut menyoroti dan senang dengan kabar bahagia yang datang dari keluarga Eliano Randers. Di samping itu menariknya, istri Eliano sendiri juga memiliki keturunan Indonesia. Hal itu diketahui dalam surat rekomendasi Menpora yang dibacakan dalam sidang Komisi 3 DPR RI. Marciana Ratna juga keturunan Indonesia. Meskipun begitu, tak diketahui lebih jauh bahwa istri Eliano keturunan mana, namun Marciana kerap mengunggah kebersamaan dengan sang ibu. Sosok yang diduga kuat berasal dari Indonesia. Beberapa unggahan akun Instagram pribadi Marciana memperlihatkan momen-momen itu. Dan dari unggahan itu diketahui bahwa ibunya sudah tiada pada tahun 2019 yang lalu. Marciana juga merupakan seorang atlet bela diri karateka. Terlepas dari itu, masa depan Eliano di Eropa setidaknya masih terjamin sampai musim panas 2027. Sebab ia telah memperpanjang kontrak dengan PSS Zwolle pada Desember 2024 yang lalu. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.